telah hadir menemani pemirsa, menjadi yang terdepan dalam tayangan misteri. Menghadirkan berbagai kejadian ganjil, unik dan aneh, serta fenomena mistis lainnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan hanya sekedar penampakan makhluk gaib yang sempat tertangkap kamera, tetapi kami juga menghadirkan hal gaib lainnya, seperti komunikasi dengan makhluk gaib, sampai penarikan benda pusaka yang spektakuler. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika Anda mengikuti petualangan kami di berbagai daerah, tentu Anda membayangkan apa yang terjadi di balik kesuksesan dunia lain. Kejadian-kejadian ganjil yang kita temui di lapangan merupakan pengalaman luar biasa bagi para kru dunia lain. Medan yang berat, rasa takut, dan pengalaman unik lainnya tidak menyurutkan kerja tim dunia lain dalam mengungkap fenomena gaib di sekitar kehidupan manusia. Langgeng gue jeneng kunom nak werdi. Lebih dari 2 tahun dunia lain hadir di layar kaca Anda. Dan berkat dukungan pemirsa setia Trans TV, dunia lain berhasil mendapatkan penghargaan di ajang Asian Television Award sebagai The Best Reality Show. Apa dan bagaimana Asian Television Award itu? Sudah 9 tahun, Asian Television Award menjadi sebuah ajang bergengsi dengan skala internasional yang memilih program televisi terbaik dari ribuan kompetitor di 14 negara Asia. Guang Dao Jabutin, Yula Valdez, Love Tellier, MTV India. Dan langsung dari Singapura, di akhir tahun 2004 ini, melalui sebuah kategori baru, dunia lain telah dianugerahkan penghargaan sebagai The Best Reality Show Program untuk episode Lawang Sewu dan berhasil menyisikan pesaing-pesaing dari dalam dan luar negeri. Lukso Engdugo, Sink or Swim Bali. Welcome back to the Asian Television Awards 2004. Our next award is Best Reality Program. And this is actually a new category and a first for this award show. Alan， 你知道吗？这个虚拟实境的节目其实都很像，因为我们唯一可以确定的就是我们什么也都不确定。这真的是真的 Rebecca. 所以呢 the only thing certain about reality programming is the uncertainty of it all. So, in the true tradition of reality programming, our next presenter will be selected from the audience. What this means is we're going to select a live, real person to come on stage and present the award for Best Reality Programming.
And so this is the first. It might get a little interesting, and we'll see what happens. Our producers are ready, so we're going to come out and find someone, invite them on stage, read some cue cards, and present the award. Let's see what Get happens. ready for it. Are you ready? Here we go. They're looking around right now. 假如是你，你会很紧张吗？我可能昏倒而已。对，我应该也会。 I'll be offended. 我已经彩排了那么久，很亲眼。 It's so hard to act spontaneously. 对。 Okay. Who will be the one? 让他们找到一个 Who 了。 will be the one? All right. Oh, Who is okay. our mystery presenter for the night? Read it. You might need translation for this, but no, man. Reality programs allow us to be right where the action is. We are as unsure of the outcome as the contestants themselves, and this keeps us watching. Here are the nominees for Best Reality Program this year. Fantastic. Dunia Lain, Lawang Sewu, PT Televisi Transformasi Indonesia. Gentayangan, PT Cipta TPI Channel 37. Love Kelly, MTV India. Lukso Engdugo, Blood Ties, ABS-CBN Broadcasting Channel 2. Sink or Swim, Bali. Discovery Travel and Adventure Channel. Oh, so slow. Denaya Lane, Lawang Sewu. PT Televisi Transformasi Indonesia. First of all, I would like to thank Pak Hairul Tanjung and Pak Isadi for the best support and opportunity for us to prove ourselves in production in Trans TV. And also, I would like to say thanks to the production team, Sukron, Irin, Ari, and the rest at home. And who else? Japra as director. Yeah, and this is the presenter of Dunia Lain. Go ahead, please. And then I want to thanks to the God, the first, and then actually at the last, I want to thanks to the ghost. And this is actually the present for our 3rd anniversary because our TV station is very young. Then this is the present for Trans TV. Thank you. Kemenangan ini merupakan sebuah kebanggaan yang kami sambut dengan penuh rasa syukur pada Tuhan. Dan sungguh telah menjadi sebuah persembahan bagi Trans TV yang tepat pada tanggal 15 Desember 2004 ini merayakan hari jadinya yang ketiga. Mari bergandeng tangan untuk menggapai cita. Hal gaib seperti apa yang siapa? Dan saya akan mengajak Anda untuk kembali menyaksikan Dunia Lain episode Lawang Sewu. Sebagai stasiun televisi paling muda di ajang paling bergengsi se-Asia ini, Piala Penghargaan Asian Television Award telah menjadi bukti kerja keras kami dalam menapaki dunia pertelevisian yang penuh tantangan. Langkah kami pun semakin mantap menghadapi persaingan di tahun-tahun berikutnya. Piala ini pula yang telah menjadi wujud keseriusan kami dalam merancang dan memproduksi sebuah program yang matang dan layak ditonton. Melalui sebuah kerjasama dalam tim yang kompak,
dunia lain selalu menjadi yang terdepan dalam tayangan misteri. Dunia lain telah menjelajah ke beberapa penjuru Indonesia. Gedung tua, jajaran pekuburan yang angker, fenomena alam dan misterius telah dikupas kemistisannya. Tidak lain untuk mencari, mengungkap, dan menghadirkan keragaman nuansa gaib ke hadapan pemirsa Trans TV. Dalam setiap episodenya, dunia lain mengangkat mitos dan legenda mistis tanpa melupakan akar budaya masyarakat Indonesia. Melalui berbagai petualangan kami dalam seluruh tayangan dunia lain, kami persembahkan yang terbaik bagi pemirsa. Bosya, namanya tidak asing lagi bagi masyarakat Jawa Barat. Ikuti langkah saya di bangunan peninggalan zaman Belanda ini. Alas diingat, terimbunnya pepohonan pinus. Konon, dipercaya penduduk tempat memiliki kisah-kisah mistis sendiri. Perasaan yang saya alami, saya seperti berada di dalam dunia lain. Dan saya akan mengajak Anda untuk kembali menyaksikan dunia lain episode Lawang Sewu. Tak jauh dari pusat kota Semarang, berdiri sebuah bangunan megah yang keangkerannya menghantui hampir seluruh warga kota. Lawang Sewu, dunia lain mencoba memasukinya untuk menyingkap misteri apa yang ada di lorong-lorong gelap di dalam gedung tua ini. Hal gaib seperti apa yang muncul di lokasi uji nyali, tempat yang sudah lama tidak tersentuh aura manusia ini? Mari. Kini saya berada di Lawang Sewu, sebuah gedung tua peninggalan zaman Belanda yang terkenal sangat angker di seantero kota Semarang. Anda harus ikut bersama saya untuk menyusuri misteri gedung tua ini. Bangunan gedung ini mulai dibangun tahun 1863. Nah, seluas tanah ini luasnya kurang lebih 2 hektar.
Di sini ditempati waktu itu perkantoran kereta api Belanda. Nah, setelah Belanda di sini beberapa tahun, Jepang masuk. Jepang menguasai perkantoran Gedung Lawang Sewu ini selama kurang lebih 3,5 tahun. Nah, setelah Jepang kalah, ini ditempati perkantoran kereta api bergabung dengan tempat perkantoran Angkatan Darat mulai tahun 1950 sampai 1996, sampai sekarang kosong. Jadi perebutan gedung ini membawa korban orang-orang Indonesia yang banyak meninggal. Ceritanya banyak yang dibantai, banyak yang kepalanya dipotong sampai kepalanya nggak ada. Kalau kemungkinan dulu, kalau orang bilang di bawah itu ada penjara di bawah dalam tanah, itu tak pikir mungkin zaman Belanda itu mungkin untuk menangkapi orang-orang kita yang terlalu ekstrim. Mungkin orang ini kalau mau memberontak sama orang Belanda, kita masukkan ke penjara bawah tanah itu. Hampir ratusan penunggu roh halus di Gedung Lawang Sewu, makanya orang bilang Gedung Lawang Sewu ini gedung angker. Tapi kalau orang bilang seperti paranormal dari Jakarta itu, yang lantai 3 itu khususnya tuh orang-orang company yang meninggal di situ, sama yang lantai 2 itu banyak gabungan orang company, orang Jawa, orang Indonesia sama orang Jepang. Kalau cerita lantai 2, lantai dasar itu, lantai 1 itu orang-orang meninggal yang kecelakaan di jalan tuh masuknya ke dalam Gedung Lawang Sewu. Cerita bapak-bapak yang pernah lihat di Gedung Lawang Sewu ini, Pak. Terowongan yang paling menakutkan yang ini, kita akan masuk itu nanti. Soalnya itu jarang orang-orang masuk di terowongan bawah itu. Tunggu. Cemari itu. Ini sanksi kok. Gambarnya berubah, bisa dilihat. Memeti. Mungkinkah keangkeran Lawang Sewu disebabkan oleh masa lalu yang kelabu? Sebenarnya apa yang pernah terjadi di Lawang Sewu? Tempat ini memang tempat untuk pembantaian zaman zaman kolonial Belanda, kan? Atau sampai zaman Jepang. Saya sering di sini tuh dipanggil dengan Jepang. Ya, berhubung saya tuh dulu itu Kai Bodang Sinendang, kalau sekarang Hanra Hansip. Tunggu. Cemari itu. Ini sanksi koro. Kalau yang aneh misterius itu saya sudah kontrol di sini. Itu malam-malam pun itu saya bisa bertemu dengan seorang Belanda. Saya tanya diam saja. Tapi bisa bersama-sama jalan dengan saya. Setelah itu, Pak, apa kamu seorang perwira piket, Bapak perwira piket? Diam aja. Tok. Tapi tetap saya tanya, ini Bapak mulai kapan piket? Kok saya tidak diberitahu? Karena saya itu sebagai seorang pelayan pintu 1000, pelayan piket. Jadi kalau ada piket baru, saya tahu. Itu kok jam berapa kamu datang di sini? Diam aja. Jadi begitu terus belok. Itu sudah setengah tiga menjelang hari fajar. Ya, itu belok di WC, itu dia kencing, krotok, khawir, stempel kode kencing berdiri, tidak sopan. Tetap diam aja. Tutup, terbuka, kotong WC-nya itu. Nah ini jelas kalau saya bertemu dengan memeti itu. Untuk gedung yang sebelah sana itu, Mbak, itu pada waktu tertentu itu memang terlihat seperti ada laki-laki yang cuma berdiri aja. Dia tidak menampakkan untuk menakuti apa-apa, dia cuma berdiri aja. Mungkin dia cuma memasuki kehidupan manusia aja, cuma itu aja, tidak menakuti. Cerita keangkeran Lawang Sewu membuat saya semakin penasaran. Untuk membuktikannya, akan dilakukan deteksi oleh teman-teman ahli metafisik dan dengan bantuan makhluk gaib.
Dan di sini ada Pak Somali, seorang metafisik yang akan membantu mendeteksi tempat ini. Bantu juga dengan Mas Eko yang akan melukis untuk makhluk gaib di tempat ini. Nanti kita akan memanggil salah satu penunggu dari Lawang Sewu ini, kita akan masukkan ke tubuh Mas Sukmawan ini, kemudian nanti yang akan mendeteksi dari makhluk ini. Oke, silakan. Selamat malam. Kaulah saking dunia lain, nyuwun mangke mendeteksi tempat menika kangge nunjukke sinten sing nunggu wonten ing tlatah Lawang Sewu. Ini Ki Gumber, salah satu penunggu Lawang Sewu ini. Ini berbentuk jin. Kok ini aku jaluk tolong didongke soalnya ono sing ora lero nek diwiki liwat ngene. Kenapa? Iki go nambah doyo tenaga sing wis tuwa iki aku jikono kopi. Gambarnya berubah, bisa dilihat. Iki jenenge Ki Jenggot, kira umure wis 10 tahun. Nek iki bengi Mbah Rongkok. Iya. Manggone ana sing mau dilewati ing wantel puru. Ya tidak minta dibuka loh pintunya tidak. Karena itu enggak berkendak untuk kita masuk. Oke. Ana ular gede sing bungker. Ada ular yang melingkar di tembok ini ya. Ini bersisik seperti emas ya. Kok jenenge Ki Godem. Itu namanya Ki Godem ya. Iki ana sawiji putuku sing awujud putu gondrong nyerat abang siungan nang kene. Di sini ada apa? Di sini ada cucunya dari Mbah ini berbentuk raksasa bermata merah ya, tertaring. Ya, di sini ada harimau loreng ya, besar sekali. Dia akan marah kalau kita masuk. Jadi kalau diganggu dia akan marah. Dia kalau sudah mencakar begini itu sulit obatnya kalau kita memaksakan masuk. Oke, jalan ya. Ya, mari. Mari. Terus kalau mereka ya gimana? Kalau koyo gede ijo lah iki mau gede. Jadi ada apa di sini Pak? Di sini ada buaya, kemudian ada ular hijau di sini. Oh, ini kok namanya kibonyok. Jadi kalau kumpulannya kok sedemit. Ini tempat sinyali sing paling cocok. Iya, nek perlu tak kandhake cukup anggotmu golek nggon soalnya ini pancen cicik. Jadi di sini tempat yang paling cocok menurut beliau untuk uji nyalinya. Paling angker. Paling angker. Jadi semua kekuatan Lawang Sewu ini tertumbuhnya di tempat ini. Muga-muga acaramu yo iso. Baik. Pemirsa tidak diragukan lagi. Lawang Sewu memang angker. Masih adakah yang berani untuk uji nyali di tempat paling angker di gedung ini? Berbahaya sekali. Sangat angker sini. Enggak berani. Berani, Pak. Pengen coba aja. Aduh, saya pikir-pikir dulu, Pak. Berani. Enggak berani ya, Pak.
Sekarang Anda di tempat paling angker di Lawang Sewu ini. Dan Anda saya beri kesempatan untuk melihat situasi. Ya. Sini arahnya. Saya ke sana. Ya, ayo kita kan. Coba. Pemirsa, bersama saya sekarang sudah ada seorang yang menyali besar yang ingin ikut dalam uji nyali kita kali ini. Mari kita berkenalan dengan peserta kita. Siapa namanya? Muhammad Wahyu Supriyanto. Dipanggilnya apa? Wahyu. Wahyu. Oke. Mas Wahyu udah siap untuk ikut uji nyali ini? Insya Allah. Lalu sebelum ikut uji nyali ini, apa Mas Wahyu pernah ada interaksi atau ada pengalaman dengan hal-hal gaib? Belum pernah. Belum. Pak Somali, bisa Pak Somali jelaskan kepada peserta kita nih situasi dan kondisi tempat uji nyali kita nih di Lawang Sewu ini? Iya. Ya. Dari sana ada makhluk siluman, ada buaya, ada ular ya, yang itu di sebelah kolam sebelah sana. Kemudian dari sana, arah sana, ini banyak sekali makhluk jahat yang sewaktu-waktu bisa ke sini. Ya, semacam kera, semacam genderuwo, semacam segala macam ada dari sana. Ya. Gimana dari Anda sendiri? Masih ingin terus? Insya Allah. Jadi gini, saya akan jelaskan Pak Tuan. Di sana nanti ada kamera, 1-2 kamera, dan juga ada kamera. Nanti kita akan meninggal Mas Wahyu di sini, meninggalkan di sini sendiri, dengan lampu yang menyala. Lalu nanti lampu akan dimatikan dan gelap total. Nanti kita akan memantau Mas Wahyu lewat kamera di kamera. Sama semuanya. Terus ya. Nanti kita akan lihat di monitor. Nanti apabila Mas Wahyu ingin mundur atau menyerah, so tinggal melambai ke kamera atau berteriak karena kita juga ada mikrofon. Ya. Gimana sih? Insya Allah. Oke, bisa kita mulai? Boleh. Oke, selamat ya. Hebat. Masya Allah. Mas, tolong Mas. Mas. Allah, Allah. Mas, tolong Mas. La ilaha illallah. Allah. Sayang sekali ya.
nggak apa-apa, cuma lampunya padam, terus itu buka gitu di situ, atau terus ada kayak suara kera. Habis itu yang terakhir yaitu rambutnya gondrong, pakai baju putih, panjang, mukanya tapi nggak begitu jelas. Takutnya enggak, cuman saya takutnya kalau membahayakan diri saya. Oke. Mas Mali, bisa tolong diceritakan apa yang dialami oleh setelah kita seperti kita di suara-suara dan ada bayangan putih ya. Itu memang yang dari atas tadi yang kera-kera itu muncul ke sini. Ya, suara-suara itu hentakan dari penunggu yang di atas tadi, yang raksasa di. Kemudian yang dari sana tadi itu adalah peri yang tinggal di atas turun kemari. Lewat mau lorong sana, kembali ke sana lagi. Terus Mas Wahyu, gimana nih setelah Mas Wahyu mengikuti ujian ini? Ya. Apa yang ada di pikiran Mas Wahyu? Insya Allah semakin menambah iman saya bahwa di dunia ini kita tidak hanya berhubungan dengan makhluk yang lahir, tapi juga ada makhluk lain sekitar selain kita yang kita harus kita akui. Tapi bagaimana Mas Wahyu adalah seorang yang menyali besar karena sudah ikut dalam uji nyali dunia lain ini walaupun gagal ya. Iya. Pemirsa, demikianlah tadi akhir dari uji nyali kita kali ini, dan peserta kita dinyatakan gagal. Mas, kita akan berhasil. Jangan sampai kemudian kita mempunyai rasa takut tempat-tempat yang gelap itu. Kalau kita misalnya punya rasa takut terhadap harimau atau ular di dalam ruangan itu nggak masalah. Itu bersifat syar'i. Tapi kalau misalnya takut kepada setan, itu di situ sangat dilarang di dalam Islam. Ada banyak pintu dalam kehidupan. Kita harus arif dan bijaksana dalam memilih salah satunya, agar tidak tersesat dalam kehidupan. Saya Hari Panca akan membuka pintu ke dunia lain berikutnya. Kita sangat bersyukur dan berbahagia mendapatkan penghargaan yang demikian tinggi, karena ternyata ketika nominasi itu tidak hanya TV negara-negara tetangga saja, tapi seluruh Asia dan bahkan ada dari Australia, Brazil, dan sebagainya. Jadi memang standarnya sangat tinggi dan kita patut merasa bersyukur sekaligus bangga. Demikianlah situasinya. Jadi mereka tidak pernah berhenti, tidak pernah merasa lelah, dan ini adalah hasil dari upaya kreasi dan semangat